dugaan pencurian data pribadi saya ya. Banyak pengacara gue lihat pada cari muka, cari viral agar masuk infotainment. Memang saya nggak ada kerjaan. Kalau pengacara ada kerjaan, ada gajinya dong. Perseteruan antara Alvin dan Novi memasuki babak baru setelah Alvin memberikan kuasa kepada Firdaus Oyuwobo untuk mengambil langkah hukum terhadap Novi. Langkah ini diambil sebagai respons atas laporan polisi yang sebelumnya diajukan oleh Novi terhadap Alvin Lim dan pihak terkait. Menariknya, nama Firdaus Oyuwobo menambah warna dalam konflik ini. Sebelumnya, Firdaus sempat dikenal sebagai pihak yang mendukung kubu Pratiwi Novianti. Namun, hubungan tersebut tampaknya mengalami keretakan. Menurut informasi yang beredar, Firdaus merasa tidak dihargai oleh Novi, meskipun ia sempat menawarkan dukungan. Kekecewaan tersebut diyakini menjadi salah satu alasan mengapa Firdaus kini berbalik arah dan berada di pihak Alvin Lim. Ya, Firdaus yang dikenal vokal dan penuh energi tidak hanya menerima kuasa dari Alvin Lim, tetapi juga menunjukkan keseriusannya dalam membawa kasus ini ke ranah hukum. Lantas, delik aduan apa yang dilaporkan Firdaus Oyuwobo terhadap Pratiwi Novianti? Hari ini saya mau melaporkan kuasa hukum dari Novi, tapi saya konseling dulu. Konseling dulu seperti apa nanti, apakah deliknya masuk atau tidak. Kalau masuk, saya langsung teruskan dengan pengaduan. Tapi kalau kurang berkas, nanti saya laporkan lagi. Alasannya kenapa, Bang? Alasannya karena ada dugaan pencurian data pribadi saya ya di dalam proses laporan saya terhadap akun Pratiwi Novi ya, yang menyoal masalah surat kuasa saya, kuasa lisan dari Novi Pratiwi Novianti ya, yang berkaitan dengan Agus Salim. Jadi hari ini saya ingin konsultasi dulu dengan pihak penyidik. Saya sudah telepon pihak-pihak kolega saya dan saya diarahkan untuk ke sini. Nanti seperti apa di dalam saya laporkan lagi. Novi udah kemarin saya Udah laporkan. di Polres Tangsel kemarin ya, Bang? Ya, hari ini untuk kuasa hukumnya. Setelah itu besok untuk Novi lagi ya, dengan pihak-pihak lain ya, terkait dengan perlindungan anak. Besok juga kami akan melayangkan surat keberatan atas perdamaian di Kemensos ya. Jadi kami tidak menginginkan perdamaian terlebih dahulu karena proses pidananya harus lanjut, karena ada dugaan money laundry di Yayasan Novi ya, yang juga disampaikan juga oleh beberapa pihak termasuk PPATK ya, menduga ada pencucian uang, ada juga human trafficking, penjualan manusia atau perdagangan manusia di situ, dugaan ya. Jadi kita harus bongkar ini, karena ini tugas besar kita sebagai anak bangsa, dan ini bagian daripada kita mendukung program Pak Prabowo untuk bersih-bersih dari korupsi, dari pencucian uang dan nepotisme dan lain-lainnya. Dan jika Mensos masih menjalankan itu, maka kami akan gugat Mensos. Berarti Mensos tidak mengikuti perintah Pak Prabowo untuk bersih-bersih. Harusnya Mensos ketika ada ketika ada pernyataan masyarakat yang mencurigai satu rekening karena adanya dugaan pencucian uang, harus kooperatif. Mensos itu harus kerjasama dengan polisian dan kejaksaan. Olah itu PPATK dipanggil, ikut sertakan PPATK. Ini baru benar mendukung program pemerintah untuk bersih-bersih dari korupsi. Kalau ini ada dugaan korupsi ditutupi begini dengan perdamaian lalu kasusnya tutup, besok bagaimana? Gitu loh. Karena ini kan saya menduga ya, ada proses yang ilegal di sini.
Sebelum Firdaus Owiwobo resmi membuat laporan, pihak Novi nyatanya sudah terlebih dulu mengambil langkah hukum dengan melaporkan Alvin Lim dan seorang pengacara yang disebut sebagai RDL ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut diajukan atas dugaan pencemaran nama baik yang menurut Novi telah merusak reputasinya secara serius. Perseteruan antara Alvin Lim dan Novi memang bukan tanpa alasan. Konflik ini diduga bermula dari pernyataan Alvin yang secara terbuka menyinggung dugaan adanya bisnis haram yang dijalankan Novi dengan mengatasnamakan yayasan yang dikelolanya. Alvin yang dikenal sebagai figur yang vokal dan penuh kontroversi tidak hanya membuat dugaan tersebut tetapi juga menyinggung isu-isu miring yang selama ini beredar tentang Novi. Pernyataan Alvin Lim ini langsung menjadi perhatian Hotman Paris Hutapea. Dan seperti apa tanggapan Hotman soal perkataan keterlaluan dari Alvin Lim? Dia bukan klien saya, tapi dia curhat. Dia curhat tadi, Novi curhat. Memang itu isi video orang itu yang sudah viral. Itu sangat tidak manusiawi, kelewatan, menuduh orang germo, menuduh orang germo jual beli anak ojek anak-anak ODGJ itu sangat kelewatan. Dan memang itu orang yang mengumumkan itu juga ada kasus di Mabes karena memang dia dilaporkan oleh banyak jaksa. Ya, itu orang yang ngoceh itu, yang mengaku anak 9 naga, pernah dipenjara, pernah divonis Mahkamah Agung karena kasus dugaan terkait KTP palsu untuk mendapatkan klaim asuransi. Ya, itu ada vonis pidananya dan mudah-mudahan Novi punya keberanian untuk menempuh tindakan hukum karena hanya pengacara-pengacara berkualitas lah yang ngomong dengan bukti. Kalau menuduh orang germo, menuduh orang memperjualbelikan anak, itu sudah memenuhi pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, ancaman hukumnya 4 tahun maksimum atau minimum pasal 310 KUH pidana. Saya minta Novi agar segera ditempuh proses hukum. Banyak pengacara gue lihat pada cari muka, cari viral agar masuk infotainment. Beda dengan Hotman Paris, masuk infotainment tapi gara-gara semua perkara berkualitas. Ya. Memang saya nggak ada kerjaan. Kalau pengacara ada kerjaan, ada gajinya dong. Hah? Pengacara itu nggak ada yang punya kerjaan. Pengacara itu pengangguran asli, tapi dilegalkan oleh negara. Bahkan ada kerjaan aja saya nggak kerjain. Banyak rekan saya yang ngerjain. Karena ada beberapa puluh pengacara di kantor saya. Saya punya 5 kantor pengacara. 5-5-nya terisi dengan pengacara. Jadi saya banyak nggak kerjanya. Saya lebih senang di rumah, telepon-telepon. Gimana perkara ini? Nomor sekian, sudah sejauh mana? Bagaimana replik kamu? Bagaimana eksepsi kamu? Saya lebih baik begitu daripada saya kerja. Dan saya heran sama Hotman ya, karena Hotman selalu bilang kasus receh. Tapi kok kasus receh dia mau jadi kuasa hukumnya Novi katanya. Ya, dan juga kasus receh setiap kali ada perkembangan selalu ngoceh dia di situ, ya kan? Jadi yang mau pansos ini saya atau dia? Kalau saya jelas loh Mas, karena kenapa? Saya punya surat kuasa. Ya, yang namanya saya punya surat kuasa, saya ngoceh itu bukan pansos, tapi saya melakukan perbuatan yang namanya beracara. Jadi kalau saya bilang di sini, Pak, makanya saya bilang jangankan cuma 1 Hotman, 1000 Hotman pun dia turunin gak bakal menang. Kenapa? Hotman tuh gak ngerti hukum pidana, Mas. Dia tuh tiap kali ngurusinnya kepailitan, gak ngerti hukum pidana. Ya makanya penjahat kayak Budi Said dibilang korban. Ya, penjahat dibilang korban dibilang penjahat di situ. Orang nanya dibilang mencemarkan, ya. Nanti orang mencemarkan, ya dibilang sama dia menanya di situ. Jadi nggak heran lah, ya. Kalau cuma 1 Hotman aja, saya tiup juga terbang itu. Saya nggak pernah minta kasus kita di LQ banyak kok. Beda sama Hotman yang selalu mau pansos. Setiap kali ada apa yang viral, dia pasti ikut campur, ikut bicara, ya kan? Kemarin yang tangan buntung juga dia ikut bicara. Apa juga dia ikut bicara, ya kan? Di situ.
Dia udah lebih baik udah bukan jadi lawyer tapi jadi tukang gosip aja, tukang nyinyir. Setelah mengetahui bahwa dirinya dilaporkan oleh Pratiwi Novianti alias Novi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, Alvin Lim justru menunjukkan sikap yang tegas dan tak gentar. Ia alih-alih merasa tertekan, Alvin justru menyatakan bahwa ia siap menghadapi laporan tersebut di ranah hukum. Dalam pernyataannya, Alvin bahkan menyebut bahwa ia sangat menunggu laporan yang diajukan oleh Novi. Baginya, laporan itu merupakan kesempatan untuk membuktikan kebenaran atas berbagai pernyataan yang selama ini ia lontarkan terkait dugaan bisnis haram yang melibatkan Novi dan yayasannya. Alvin menganggap langkah Novi sebagai bukti bahwa isu yang ia ungkapkan menyentuh titik sensitif dan perlu diusut lebih lanjut. Saya justru tunggu laporannya, ya kan? Nggak usah takut sama laporan polisi. Kalau saya nggak merasa salah, kenapa mesti saya takut? Saya nanya kok sejak kapan orang nanya itu dibilang mencemarkan? Kalau orang nanya dibilang mencemarkan, itu semua rakyat Indonesia lu masukin penjara. Karena ketika lu orang pada di sekolah, lu pasti pernah nanya sama guru lu kan? Nanya sesuatu kan? Guru, kenapa ini begini, kenapa ini begini? Ah, lu penjarain aja itu semua pencemaran nama baik. Hanya orang yang berpikiran seperti itu gitu loh, nggak apa-apa, laporkan, nanti gue dipanggil klarifikasi, gue jelasin juga udah nggak akan jalan itu. Yang laporin gue ITE itu udah 250 laporan polisi ya, 250 laporan polisi, tambah 1 nggak apa-apa. Gue masal justru encourage supaya kalau bisa seluruh masyarakat Indonesia lapor. Kalau kemarin seluruh kejaksaan lapor, seluruh masyarakat Indonesia lapor, 200 juta orang ya, supaya gue bisa masuk Guinness Book of Record sebagai yang dilaporin paling banyak di Indonesia terhadap pencemaran nama baik. Oke? Gimana bisa memenuhi unsur? Sebuah pertanyaan itu, pertanyaan dan pernyataan itu beda. Ya, kalau pernyataan misalnya saya bilang Jokowi misalnya koruptor, itu adalah sebuah pernyataan, berarti saya menuduh dia koruptor. Tapi kalau saya bertanya, apakah Jokowi seorang koruptor? Berarti saya tahu nggak Jokowi koruptor atau nggak? Saya nggak tahu, karena saya bertanya, apakah? Kalau saya nggak tahu, saya bertanya, itu nggak bisa dibilang menuduh. Ya, itu nggak bisa dibilang mencemarkan. Orang nanya kok mencemarkan? Justru orang nanya itu karena orang itu nggak tahu. Ya, jadi beda antara orang nggak tahu sama orang yang tahu, berasa tahu, dan dia ngomong sembarangan, gitu loh. Ya, kalau saya bilang, oh saya tahu nih, Jokowi adalah seorang koruptor misalnya, nah berarti saya mencemarkan dia, saya harus membuktikan dulu bener nggak Jokowi koruptor. Kalau ini kan saya nggak bisa buktiin karena memang dari pertama saya bertanya. Pada malam ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik ya. Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Efeknya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti katamu? Gitu. Jadi sedih banget dengan tuduhan seperti ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.